Halo, welcome back to my channel. Saya Muslim. Di sini saya akan membagikan tips dan trik untuk menjawab soal UKPPK ya teman-teman ya. Kali ini tentang PCK, Pedagogical Content Knowledge Test 2025. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan soal dari aku. Yang sudah subscribe saya doakan semoga dimudahkan, dilancarkan dan lulus UKPPK-nya tahun ini. Amin, Allahumma amin. Soal pertama, pada saat pembelajaran bahasa Indonesia, guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk membaca puisi. Tujuan guru memberikan tugas tersebut adalah untuk A. Mengembangkan keterampilan peserta didik dalam membaca, B. Mengembangkan kemampuan peserta didik dalam memahami isi puisi, C. Mengembangkan kemampuan peserta didik dalam mengapresiasi puisi, D. Mengembangkan keterampilan peserta didik dalam menulis puisi, E. Mengembangkan keterampilan peserta didik dalam berdiskusi. Nah, di sini kan guru memberikan pembelajaran bahasa Indonesia, teman-teman. Di sini kan pada saat pembelajaran bahasa Indonesia, guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk membaca puisi. Nah, tujuan guru memberikan tugas tersebut adalah untuk kita lihat untuk opsi yang A, mengembangkan keterampilan peserta didik dalam membaca. Nah, untuk opsi yang A ini kurang efektif ya teman-teman ya, mengembangkan keterampilan peserta didik dalam membaca. Nah, itu bukan termasuk tujuan dari membaca puisi ya teman-teman ya. Kita skip saja untuk opsi yang A. Opsi yang B, mengembangkan kemampuan peserta didik dalam memahami isi puisi. Nah, ini lebih nyambung ya teman-teman ya. Kalau siswa membaca puisi itu otomatis peserta didik paham akan puisi tersebut. Nah, itu ya. Untuk opsi yang B bagus. Untuk opsi yang C, mengembangkan kemampuan peserta didik dalam mengapresiasi puisi. Nah, ini juga nyambung ya teman-teman ya. Opsi yang C ini, tapi kita bandingkan untuk opsi yang D, mengembangkan keterampilan peserta didik di dalam menulis puisi. Nah, guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk membaca puisi. Kalau tugasnya untuk membaca puisi itu tidak menulis puisi ya teman-teman, tidak mengembangkan keterampilan peserta didik dalam menulis puisi. Ini skip ya teman-teman ya, kan tugasnya membaca ya. Untuk opsi yang E, mengembangkan keterampilan peserta didik dalam berdiskusi. Nah, apalagi yang opsinya E ini mengembangkan keterampilan peserta didik dalam berdiskusi. Skip ya teman-teman ya. Untuk opsi yang D, kita bandingkan opsi yang B dan C. Kalau B kan mengembangkan kemampuan peserta didik dalam memahami isi puisi. Yang C dalam mengapresiasi puisi. Nah, jawaban yang paling unggul adalah opsi yang B. Kedua, pada saat pembelajaran IPS, guru memberikan tugas peserta didik untuk membuat peta. Tujuan guru memberikan tugas tersebut adalah A. Mengembangkan keterampilan peserta didik dalam membaca peta, B. Mengembangkan kemampuan peserta didik dalam memahami konsep peta, C. Mengembangkan kemampuan peserta didik dalam menganalisis data, D. Mengembangkan keterampilan peserta didik dalam menyusun laporan, E. Mengembangkan keterampilan peserta didik dalam berpikir kritis. Nah, di sini pertanyaannya itu kan guru memberikan tugas peserta didik untuk membuat peta ya teman-teman ya, membuat peta. Nah, tujuan guru memberikan tugas tersebut adalah kita langsung skip saja untuk opsi yang paling salah ya teman-teman ya. Kita lihat di sini untuk opsi yang E, di sini mengembangkan keterampilan peserta didik dalam berpikir kritis. Ini kurang efektif, sangat kurang efektif ya teman-teman ya. Untuk opsi yang E kita skip saja karena tidak sesuai dengan tujuan guru memberikan tugas tersebut ya, membuat peta. Oke. Terus kemudian kita lanjut dengan opsi yang D. Di sini adalah menyusun laporan. Malah tidak ya teman-teman ya. Perintahnya itu saja untuk membuat peta. Masa di sini jawabannya menyusun laporan. Langsung skip saja untuk opsi yang D ya. Untuk opsi yang C, mengembangkan kemampuan peserta didik dalam menganalisis data. Nah, untuk opsi yang C ini juga kurang nyambung ya, sangat tidak nyambung ya. Skip saja untuk opsi yang C. Opsi yang B, mengembangkan kemampuan peserta didik dalam memahami konsep peta. Nah, ini bagus ya teman-teman ya. Memahami konsep peta sesuai tujuan guru ya untuk membuat peta. Ini opsi yang B bagus ya teman-teman ya. Kita bandingkan dengan opsi yang A, mengembangkan keterampilan peserta didik dalam membaca peta. Ini bagus tapi lebih unggul opsi yang B ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B.
Soal ketiga, pada saat pembelajaran matematika, guru menggunakan strategi belajar kooperatif untuk membahas suatu topik. Tujuan guru menggunakan strategi belajar kooperatif tersebut adalah untuk A. Mengembangkan keterampilan peserta didik dalam bekerja sama, B. Mengembangkan kemampuan peserta didik dalam berpikir kritis, C. Mengembangkan kemampuan peserta didik dalam berpikir kreatif, D. Melatih kemampuan peserta didik dalam menganalisis data, E. Mengembangkan keterampilan peserta didik dalam memecahkan masalah. Nah, di sini pertanyaannya itu adalah guru menggunakan strategi belajar kooperatif ya teman-teman ya, untuk membahas suatu topik. Nah, tujuan menggunakan strategi tersebut untuk apa? Kita lihat untuk opsi yang A, mengembangkan keterampilan peserta didik dalam bekerja sama. Nah, di pertanyaannya saja kan belajar kooperatif ya teman-teman ya, otomatis dalam bekerja sama ya. Ini sesuai dengan pertanyaannya untuk opsi yang A. Opsi yang B, mengembangkan kemampuan peserta didik dalam berpikir kritis. Untuk opsi yang B ini kurang efektif ya teman-teman ya, kan strategi pembelajarannya kan kooperatif ya teman-teman. Kita skip untuk opsi yang B. Opsi yang C, mengembangkan kemampuan peserta didik dalam berpikir kreatif. Nah, ini juga tidak nyambung dengan pertanyaannya ya teman-teman. Kita skip saja untuk opsi yang C. Opsi yang D, melatih kemampuan peserta didik dalam menganalisis data. Nah, ini ada menganalisis data, kita skip. Untuk opsi yang E, mengembangkan keterampilan peserta didik dalam memecahkan masalah. Nah, ini tidak termasuk strategi belajar kooperatif ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A. Soal keempat, pada saat pembelajaran IPA, guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk membuat laporan praktikum. Tujuan guru memberikan tugas tersebut adalah untuk A. Mengembangkan keterampilan peserta didik dalam mengamati, B. Mengembangkan keterampilan peserta didik dalam menganalisis data, C. Mengembangkan keterampilan peserta didik dalam berpikir kritis, D. Mengembangkan kemampuan peserta didik dalam berpikir kreatif, E. Mengembangkan keterampilan peserta didik dalam menyusun laporan. Nah, guru kan memberikan tugas peserta didik untuk apa teman-teman? Membuat laporan ya. Terus tujuan guru tersebut apa? A. Mengembangkan keterampilan peserta didik dalam mengamati. Lah, kalau praktikum kan membuat laporan ya teman-teman, itu tidak ya. Kalau membuat laporan praktikum itu, kalau untuk opsi yang A ini tidak nyambung ya teman-teman ya. Dalam mengamati itu tidak. Untuk opsi yang B, mengembangkan keterampilan peserta didik dalam menganalisis data. Nah, ini menganalisis data juga tidak nyambung ya teman-teman untuk opsi yang B. Opsi yang C, mengembangkan keterampilan peserta didik dalam berpikir kritis. Nah, ini juga tidak nyambung ya teman-teman ya dengan pertanyaannya. Kita skip saja untuk opsi yang C. Untuk opsi yang D, mengembangkan kemampuan peserta didik dalam berpikir kreatif. Ini juga tidak, kan di sini laporan ya teman-teman. Jadi skip saja untuk opsi yang D. Opsi yang E, mengembangkan keterampilan peserta didik dalam menyusun laporan. Nah, ini sesuai dengan pertanyaannya ya teman-teman ya, untuk membuat laporan. Nah, jawabannya menyusun laporan. Nah, ini efektif sekali ya teman-teman untuk opsi yang E. Karena apa? Karena di sini kan laporan praktikum itu merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menyusun laporan. Nah, hasil praktikum. Nah, oleh karena itu laporan praktikum dapat mengembangkan keterampilan peserta didik dalam menyusun laporan. Nah, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang E. Soal kelima, pada saat pembelajaran bahasa Indonesia, guru menggunakan metode ceramah untuk membahas suatu topik. Tujuan guru menggunakan metode ceramah tersebut adalah untuk A. Mengembangkan keterampilan peserta didik dalam mendengarkan, B. Mengembangkan kemampuan peserta didik dalam memahami materi pelajaran, C. Mengembangkan kemampuan peserta didik dalam berpikir kritis, D. Mengembangkan kemampuan peserta didik dalam berpikir kreatif, E. Mengembangkan keterampilan peserta didik dalam menulis. Di sini masalahnya adalah di pertanyaannya itu adalah guru menggunakan metode ceramah ya teman-teman untuk membahas suatu topik. Nah, tujuan guru menggunakan metode tersebut itu untuk apa? Kita lihat untuk opsi yang paling salah ya teman-teman ya. Kita lihat untuk opsi yang paling salah itu adalah yang mana ya teman-teman ya? Opsi yang E ya teman-teman ya, dalam menulis. Nah, padahal guru itu menggunakan metode ceramah. Tidak mungkin tujuan guru menggunakan
metode ceramah tersebut untuk mengembangkan keterampilan peserta didik dalam menulis. Nah, kita langsung skip saja. Untuk opsi yang D, berpikir kreatif. Nah, untuk opsi yang D ini juga tidak nyambung ya teman-teman ya, langsung skip. Opsi yang C, mengembangkan kemampuan peserta didik dalam berpikir kritis. Apalagi ini kan guru menggunakan metode ceramah ya, langsung skip saja. Untuk opsi yang C. Opsi yang B, mengembangkan kemampuan peserta didik dalam memahami materi pelajaran. Lah, ini lebih nyambung ya teman-teman ya, memahami materi pelajaran. Nah, untuk opsi yang A, mengembangkan keterampilan peserta didik dalam mendengarkan. Nah, bukan hanya mendengarkan ya teman-teman ya, kita skip karena opsi yang A itu juga tidak nyambung dengan pertanyaannya ya, bukan termasuk tujuan guru menggunakan metode ceramah tersebut untuk mendengarkan ya. Jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B. Soal ke-6, pada saat pembelajaran IPS, guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk membuat clipping. Tujuan guru memberikan tugas tersebut adalah untuk A, mengembangkan keterampilan peserta didik dalam membaca, B, mengembangkan kemampuan peserta didik dalam memahami materi pelajaran, C, mengembangkan kemampuan peserta didik dalam berpikir kritis, D, mengembangkan kemampuan peserta didik dalam berpikir kreatif, E, mengembangkan keterampilan peserta didik dalam menyusun laporan. Nah, di sini kan pertanyaannya tuh guru memberikan tugas membuat clipping ya teman-teman ya. Kalau membuat clipping itu tujuan guru tersebut adalah untuk opsinya A, mengembangkan keterampilan peserta didik dalam membaca. Kalau membuat clipping ya tidak, ini tidak termasuk ya teman-teman, opsi yang A kita skip. Opsi yang B, ini memahami materi pelajaran. Nah, ini bagus ya teman-teman ya, mengembangkan kemampuan peserta didik dalam memahami materi pelajaran. Nah, ini bagus opsi yang B. Opsi yang C, di sini dalam berpikir kritis ya teman-teman, itu bukan termasuk tujuan guru ya. Kita skip saja untuk opsi yang C. Opsi yang D, mengembangkan kemampuan peserta didik dalam berpikir kreatif. Ini kurang efektif ya teman-teman untuk opsi yang D. Opsi yang D kita skip saja. Opsi yang E, mengembangkan keterampilan peserta didik dalam menyusun laporan. Ini malah tidak nyambung ya teman-teman. Skip langsung ya teman-teman, menyusun laporan tidak sesuai dengan tujuan guru membuat clipping ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B. Soal ke-7, pada saat pembelajaran matematika, guru menggunakan media pembelajaran berupa video. Tujuan guru menggunakan media pembelajaran tersebut adalah A, memudahkan peserta didik memahami materi pelajaran, B, meningkatkan motivasi peserta didik dalam belajar, C, mencegah peserta didik dari kebosanan, D, memvariasikan metode pembelajaran, E, meningkatkan keterampilan peserta didik dalam memecahkan masalah. Jadi di sini tuh pada saat pembelajaran matematika itu guru menggunakan pembelajaran berupa video ya teman-teman ya, berupa video. Nah, tujuan guru menggunakan media tersebut adalah untuk opsi yang A, memudahkan peserta didik memahami materi pelajaran. Nah, ini sesuai dengan pertanyaannya ya teman-teman, bagus untuk opsi yang A. Untuk opsi yang B, meningkatkan motivasi peserta didik dalam belajar. Nah, ini bagus ya teman, ini juga bagus untuk meningkatkan motivasi peserta didik dalam belajar. Nah, untuk opsi yang B ini bagus ya. Untuk opsi yang C, mencegah peserta didik dari kebosanan. Nah, ini bukan termasuk tujuan guru ya teman-teman, jadi skip saja opsi yang C. Opsi yang D, memvariasikan metode pembelajaran, ini juga tidak termasuk tujuan guru ya teman-teman, opsi yang D. Opsi yang E, meningkatkan keterampilan peserta didik dalam memecahkan masalah. Ini malah tidak nyambung dengan pertanyaannya ya, bukan meningkatkan keterampilan ya teman-teman ya, itu bukan termasuk tujuan guru menggunakan media pembelajaran tersebut ya. Kita bandingkan dengan opsi A dan B. Untuk opsi yang B di sini kan meningkatkan motivasi peserta didik, hanya meningkatkan motivasi peserta didik ya teman-teman. Untuk opsi yang A ini lebih memudahkan peserta didik memahami materi pelajaran ya, jadi lebih unggul opsi yang A. Soal ke-8, pada saat pembelajaran IPA, guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk membuat karya ilmiah. Tujuan guru memberikan tugas tersebut adalah A, mengembangkan keterampilan peserta didik dalam mengamati, B, mengembangkan keterampilan peserta didik dalam menganalisis data, C, mengembangkan keterampilan peserta didik dalam berpikir kritis, D, mengembangkan kemampuan peserta didik dalam berpikir kreatif, E, mengembangkan keterampilan peserta didik dalam menyusun laporan. Di sini kan pada pembelajaran IPA, guru memberikan tugas peserta didik apa teman-teman? Membuat karya ilmiah ya. Lah,
karya ilmiah itu tujuan guru memberikan tugas tersebut adalah untuk A. Mengembangkan keterampilan peserta didik dalam mengamati. Nah, ini bagus ya teman-teman ya, mengembangkan keterampilan peserta didik dalam mengamati. Nah, kita lihat untuk opsi yang A, mengembangkan keterampilan peserta didik dalam mengamati. Nah, ini dalam mengamati kurang efektif, tidak nyambung dan bukan tujuan guru ya teman-teman. Langsung skip saja untuk opsi yang A. Opsi yang B, mengembangkan keterampilan peserta didik dalam menganalisis data. Nah, untuk opsi yang B ini juga tidak nyambung dengan tujuan guru ya teman-teman. Opsi yang C, mengembangkan keterampilan peserta didik dalam berpikir kritis. Ini lebih masuk akal ya teman-teman ya. Opsi yang D, mengembangkan kemampuan peserta didik dalam berpikir kreatif. Ini juga nyambung ya. Ini lebih bagus. Untuk opsi yang E, mengembangkan keterampilan peserta didik dalam menyusun laporan. Bukan menyusun laporan ya teman-teman, karya ilmiah itu ya. Kita skip saja untuk opsi yang E. Nah, di sini kita bandingkan opsi yang C dan D. Kalau opsi yang D kan mengembangkan kemampuan peserta didik dalam berpikir kreatif. Nah, kalau berpikir kreatif ini masih kurang ya teman-teman ya, kemampuan ya, mengembangkan kemampuan ya. Jadi jawaban yang paling unggul itu opsi yang C, karena keterampilan peserta didik dalam berpikir kritis ya teman-teman. Kan ini karya ilmiah itu merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menguji suatu hipotesis ya teman-teman ya. Oleh karena itu dapat mengembangkan keterampilan peserta didik dalam berpikir kritis ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C. Soal ke-9, pada saat pembelajaran bahasa Indonesia, guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk membuat puisi. Tujuan guru tersebut adalah A. Mengembangkan keterampilan peserta didik dalam membaca. A. Mengembangkan kemampuan peserta didik dalam memahami isi puisi. C. Mengembangkan kemampuan peserta didik dalam mengapresiasi puisi. D. Mengembangkan keterampilan peserta didik dalam menulis puisi. E. Mengembangkan keterampilan peserta didik dalam berdiskusi. Nah, di sini kan guru memberikan tugas untuk membuat puisi ya. Tujuan guru memberikan tugas tersebut adalah, kita langsung skip saja opsi yang paling salah ya teman-teman ya, opsi yang paling tidak sesuai ya. Kita lihat di sini tuh opsi yang A, peserta didik dalam membaca. Nah, ini membaca ya teman-teman, padahal kan guru memberikan tugas membuat puisi. Kita skip saja, tidak nyambung. Terus kemudian yang B, memahami isi puisi. Ya, ini juga tidak sesuai dengan pertanyaannya, langsung skip ya. Untuk opsi yang C, mengapresiasi puisi. Nah, ini kita juga skip. Untuk opsi yang D, peserta didik dalam menulis puisi, ini bukan termasuk tujuan ya teman-teman ya. Untuk opsi yang D, mengembangkan keterampilan peserta didik dalam menulis puisi. Nah, membuat puisi itu otomatis ya mengembangkan keterampilan peserta didik dalam menulis puisi. Ini bagus ya teman-teman, sesuai dengan pertanyaannya. Untuk opsi yang E, mengembangkan keterampilan peserta didik dalam berdiskusi. Nah, ini juga malah tidak nyambung ya. Jadi jawaban yang paling tepat yang sesuai tujuan guru adalah opsi yang D. Soal ke-10, pada saat pembelajaran IPS, guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk membuat presentasi. Tujuan guru memberikan tugas tersebut adalah A. Mengembangkan keterampilan peserta didik dalam berbicara. B. Mengembangkan kemampuan peserta didik dalam memahami materi pelajaran. C. Mengembangkan kemampuan peserta didik dalam berpikir kritis. D. Mengembangkan kemampuan peserta didik dalam berpikir kreatif. E. Mengembangkan keterampilan peserta didik dalam menyusun laporan. Nah, di sini guru memberikan tugas membuat presentasi ya teman-teman ya. Nah, tujuan guru memberikan tugas tersebut adalah untuk opsi yang A, di sini mengembangkan keterampilan peserta didik dalam berbicara. Nah, kalau membuat presentasi ya, otomatis ya mengembangkan keterampilan peserta didik dalam berbicara ya teman-teman ya. Opsi yang B, memahami materi pelajaran. Nah, ini kita skip ya, itu tidak termasuk tujuan guru membuat presentasi. Opsi yang C, mengembangkan kemampuan peserta didik dalam berpikir kritis. Ini tidak nyambung. Opsi yang D, mengembangkan kemampuan peserta didik dalam berpikir kreatif. Ini juga tidak sesuai dengan tujuan guru ya teman-teman ya. Kita skip opsi yang D. Opsi yang E, mengembangkan keterampilan peserta didik dalam menyusun laporan. Bukan ya teman-teman ya, skip saja. Untuk opsi yang E, jawaban yang paling tepat itu adalah opsi yang A ya teman-teman ya. Presentasi itu merupakan kegiatan yang
bertujuan untuk menyampaikan materi kepada orang lain ya teman-teman ya. Nah, otomatis mengembangkan keterampilan peserta didik dalam berbicara ya. Oleh karena itu, presentasi dapat mengembangkan keterampilan peserta didik dalam berbicara. Jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A.